Terus nih Bang, peminatan, saya mau bahas peminatan lagi nih. Dari peminatan Cash Pro, kira-kira prospek kerjanya itu apa aja sih Bang? Salah satu instansi milik negara yang paling hot untuk kita masuk dari kesehatan reproduksi itu BKKBN. Satu. Tapi BKKBN itu track record yang tinggi, minimal menengah. Jadi untuk kawan-kawan yang mau tertarik masuk kesehatan reproduksi, Anda silahkan mulai dari bawah. Bisa mulai dari honorer di puskesmas, mulai honorer di Dinkes, sampai masuk PNS, dan Anda mungkin bisa masuk di BKKBN. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, dan yang abang suka, kawan-kawan jangan terpaku sama kerja. Jadikanlah gelar Anda itu gimana ya? Sekedar ilmu yang akan terpakai nantinya, tapi bukan berarti harus saklek kerja. Anda bisa berwirausaha, gitu kan? Wirausaha, Anda bisa kayak apa misalnya, tiba-tiba masuk ke bidang keuangan, kan? Tapi abang bakal make juga kalau ada nasabah abang yang nanya, nah kalau kesehatan begini begitu gimana ya? Abang bisa jawab. Bayangin kalau abang cuma lulusan SMA, kan abang kurang bisa menjawab itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di swasta itu sebenarnya ada, khususnya di LSM bisa. Dan itu LSM yang mengurus kesehatan itu banyak. Tapi ya kawan-kawan, seperti yang sudah pernah dibahas beberapa tahun lalu, ada di Instagram itu bilangnya gini, dosen yang bilang, kalau Anda IPK-nya cum lulus cepat, tapi pengalaman organisasi tidak ada, terus sertifikasi kamu 0, bahasa Inggris kamu parah, kalau pas-pasan masih mending ya, itu gimana coba? Karena gini ya, di dunia kerja itu ada ilmu yang nggak diajari di kelas kuliah, dan itu bisa kita dapatkan di organisasi atau di pelatihan non formal. Nah, bukan berarti ilmu kelas nggak penting gitu. Penting ilmu kelas, ijazah penting, walaupun nggak penting-penting kali, lebih penting ilmunya daripada ijazahnya, gitu ya kan. Tapi abang waktu cari kerja nih ya, abang bilang abang S1, cuma kalau diminta ijazah, abang kasih ijazah SMA, karena ijazah abang masih ditahan kampus, editing skripsinya abang belum selesai, tapi abang udah lulus, udah wisuda abang. Itu abang. Jadi untuk teman-teman sekalian, abang sarankan itu tingkatkan kemampuannya dari yang non kelas, dari yang non formal. Formal juga nggak masalah. Kalau bisa cum laude, bagus, macam bisa kan, bagus. Itu pasti bisa, gampang itu diterima kerja. Tapi memang yang penting kita naikkan kapasitas gitu. Dan abang begitu masuk ke asuransi ini, abang tunjukkan semua skill abang, makanya bos abang tertarik lah sama abang. Mudah-mudahan walaupun abang baru mulai, kita nggak bisa bilang abang sukses kan gitu kan. Iya bang. Abang juga baru lulus tahun lalu ya kan, belum setahun abang lulus, dan abang masih nggak mau ninggalkan kesehatan reproduksi. Makanya abang selalu kalau ada yang tanya-tanya kesehatan reproduksi, abang kasih tuh nomor abang, kartu nama abang. Kalau ada mau pelatihan atau mau seminar, abang udah open sekarang, udah buka. Konsultan gitulah kan ya Pak? Ya, semacam konsultan, tapi di kartu nama abang nggak buat konsultan, karena konsultan itu menurut kawan abang ya, abang tanya, itu ada pelatihan yang tersendiri, jadi bukan modal S1. Sama macam di K3 kan
S1 K3 aja nggak cukup, dia harus ada pelatihan ahli K3 umum. Iya. Kespro juga ada seperti itunya. Kespro juga ada seperti itu. Tapi di Indonesia nggak ada. Abang harus ngambil dulu. Dan duit belum ada, men, ya kan? Nah, jadi abang untuk sementara gitu. Kalau mau dites boleh. Untuk sekarang, kalau mau dapat posisi yang bagus gitu ya, S1 nggak cukup. Ya harus minimal S2. Kalau bisa dokter bagus. Cuma bukan cuma modal sekolah kuliah aja. Sampai pengalaman kerja nggak ada, skill nggak ada. Yang tahu cuma kuliah yang penting wisuda keluarnya SKM, MKes, dokter. Terus kosong gitu, nggak bisa gitu di dunia kerja. Jadi kalau mau Anda kejar kali di FKM ini, silakan Anda S1, baru Anda kerja sebentar, atau sambil S2, baru Anda S2, udah magister, kerja Anda sekian lama, misalnya 10 tahun, habis itu langsung ambil doktor. Karena di FKM ini, di dunia kesehatan, kalau mau menyaingi dokter, kalau mau pendapatnya didengar dokter, itu jadilah dokter yang luar biasa. Kalau masih S2 itu masih dianggap sepele. Walaupun nggak semua dokter begitu ya, tapi abang ngerti birokrasinya gimana di Kementerian Kesehatan itu. Abang ngerti. Tapi ya gitu, Anda harus minimal S2. Kalau S1, Anda dianggap kayak sarjana biasa. Apalagi nggak ada pengalaman. Ya, itu kawan-kawan. Bang, ada nggak Bang motivasi buat adik-adik yang mau masuk ke FKM? Oke. Untuk teman-teman yang mulai mikir-mikir ya, FKM itu bagus, mana mikirnya gini. Abang dulu masuk, ya kan, dari jalur mandiri. Yang diterima tuh 541 orang. Paling banyak dari fakultas lain di Universitas Sumatera Utara. Tahun depannya junior abang, abang 2012 ya, 2013 diterima 770 lebih. 2014 diterima 600 kalau nggak salah, atau 700. Jadi saingan banyak, men. Saingan banyak. Makanya abang bilang, kalau Anda mau masuk, teman-teman mau masuk, tambahlah kapasitas diri dan bedakan Anda dengan yang lainnya. Kalau mau masuk ke Kespro dan Anda minat dan sanggup, silakan. Kespro selalu terbuka soalnya, karena masih sedikit orangnya, khususnya di Kespro. Itu. Tapi bukan berarti menjelekkan peminatan lain ya. Peminatan lain, peminatnya banyak karena prospek kerjanya lebih besar. Kalau Kespro ini peminatnya sedikit, prospek kerjanya sebenarnya besar. Gak kalah besar dari peminatan yang lain. Cuma kita harus pakai berpikir di luar kota, out of the box gitu. Kalau Anda berpikir cuma cari kerja begini, nggak dapat. Kita harus bisa ngerjakan apapun lah. Gitu. Tapi kita kuliahnya kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi di fakultas manapun Anda, apalagi kalau masuk FKM, pelajarilah sebanyak apapun yang Anda minat, yang Anda sanggup. Gak usah dalam-dalam kali, yang penting luas. Nah, kalau ada peminatan Anda yang Anda minat, satu ilmu yang minat, itu boleh dipelajari sampai dalam. Macam abang belajar di kesehatan reproduksi, itu abang udah siap-siap untuk berbicara di forum WHO. Mana tahu kalau diundang suatu hari nanti. Gitu. Tapi abang juga tahu yang lain. Abang tahu gimana berorganisasi, abang tahu gimana hukum, abang tahu gimana asuransi di keuangan. Karena kalau nggak ada uang, susah sehat. Kan gitu. Kalau nggak ada uang, susah sehat. Itu harus dipelajari.
satu lagi nih ya, kalau Anda misalnya ada teman-teman senasib nih sama abang, Anda ingin masuk psikologi, Anda ingin masuk kedokteran, Anda ingin masuk keperawatan, dan merasa nggak sanggup, FKM itu alternatif yang terbaik. Pertama, ilmunya dekat, ya kan? Yang kedua, yang pertama tadi ilmunya dekat, dan kalau di Universitas Sumatera Utara itu fakultasnya berdekatan. Jadi bisa kenalan gitu kan. Nah, bisa kenalan. Bisa kenalan. Kalau sholat pun bisa ke masjid sebelah gitu, ke kedokteran atau ke musola keperawatan gitu kan. Walaupun sekarang cantik masjid UMKM. Kalau bisa balikannya. Ya kan? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, FKM itu dibanding fakultas lain itu bisa santai, kayak fakultas gimana ya, bukan meremehkan ya, cuma ada fakultas yang bisa santai, bisa organisasi, bisa ini, bisa sambil kerja, macam ekonomi, macam fakultas humaniora yang lain. Cuma kalau udah kedokteran, keperawatan itu rasanya kayak udah hampir 24 jam Anda bakal dicekoki sama pelajaran. Anda bakal kecapekan kali untuk selama masa pendidikan itu. Bagi teman-teman yang susah mengatur waktu tipenya, apalagi Anda tidak disiplin sama kayak abang misalnya, itu FKM itu alternatif yang terbaik. FKM itu alternatif yang terbaik. Untuk informasi ke kawan-kawan ya, abang banyak jumpa anak kedokteran. Ya, kawan-kawan. Kalau abang bilang calon sejawat, sejawat, karena belum sejawat ya kan. Sejawat kesehatan udah bersama tenaga kesehatan ya kan. Abang bisa belajar banyak dari mereka. Abang pernah melakukan tindakan medis di Baksos sama mereka. Abang bisa, dan abang belajar sendiri. Jadi untuk kalian adik-adik, kalau misalnya belum diterima di fakultas impian, kejar aja terus. Kalau nggak dapat, buatlah pura-pura lah seperti Anda sudah dapat. Pura-pura main-main, tapi jadi betulan. Jadi kalau lagi ada apa tuh di Baksos misalnya, abang bantuin, padahal cuma ngangkat-ngangkat alatnya, ngangkat-ngangkat obat, abang dipanggil, makasih ya dok, padahal abang belum jadi dokter. Kalian kalau misalnya mau mau jadi arsitek, belum kesampaian, tapi udah masuknya ke Fakultas Kesehatan Masyarakat misalnya, ya udah silahkan pelajari Fakultas Kesehatan Masyarakat, masuk peminatan K3, belajar itu teknik. Kalau ada orang mau bangun rumah, pasti kan nggak semua orang misalnya mampu nyewa arsitek. Ya udah, kerjain aja gitu. Buatlah pura-pura lah seperti Anda sudah jadi. Main-main, tapi jadi betulan. Yang penting Anda serius. Nggak peduli kata orang. Mau dibilang gila, mau dibilang sudah lewat batas, nggak boleh gitu, nggak peduli. Ini ya, Ibu Ningsih Tinampi tahu nggak? Ningsih Tinampi yang bisa ngobatin orang tuh, yang pasiennya. Oh iya, yang di YouTube kan bang? Iya di YouTube. Dia nggak sekolah kesehatan, nggak ada tuh yang ngelarang dia ngobat, ya kan? Apalagi abang yang di Fakultas Kesehatan Masyarakat, masa abang nggak boleh belajar kedokteran? Walaupun sebenarnya kalau masyarakat akademis bilang Anda tidak boleh, itu tidak etis. Anda tidak boleh bangun rumah sendiri, nanti rumahnya roboh. Anda harus pendidikan arsitek dulu. Gak bisa kayak gitu. Abang nggak ada. Abang malah nyalahin. Kenapa nggak diterima dulu fakultas yang saya mau? Itu aja sih. Tapi gimana? Abang tidak. Mungkin kembali ke yang Baksos tadi bang, abang sampai bisa memang bedah, ikut membedah. Iya. Jadi bedah. Kalau ada
bakso sunatan massal, abang tuh bisa gitu dah. Mungkin nanti abang kirimkan fotonya, kita cantumkan ke video ini ya. Foto berikutnya. Itu foto waktu abang lagi masih kurus ya, terus pakai kacamata, ya kan, jangan sedikit ya. Cuma abang bisa, malah mana ya, bukan mau sombong, pernah abang lagi membedah gitu sama dokter, abang statusnya bukan pembedah, abang bantuin asisten lah. Abang nggak berani abang jadi yang operatornya, abang nggak berani karena abang sadar abang bukan dari kedokteran kan, jadi abang kasih ke dokternya. Ternyata dokternya lupa, bang ini kayak mana bang ini kayak mana bang. Terakhir tuh bilang, maaf ya bang, bukan ngajarin, tapi gini caranya. Sampai abang yang ngajarin, tapi itu kejadian cuma sekali. Yang lain abang yang banyak belajar sama mereka gitu. Yang lain mereka ngajarin abang. Jadi seperti yang abang bilang tadi, Ibu Ningsi Pinampi aja nggak ada sekolah kedokteran, boleh kok ngobatin orang. Kenapa abang yang sekolah kesehatan masyarakat nggak boleh? Gitu. Walaupun ada namanya prinsip primum nocere itu artinya bahasa Latin gitu ya, artinya jangan lakukan yang berbahaya. Abang, kalau abang rasa udah abang nggak tahu, abang nggak buat. Tapi kalau abang rasa abang sudah belajar, saya butuh praktek dan pasien juga butuh, kita lakukan gitu. Jadi kadang abang sering ditanya dengan abang, kalau gini kenapa bang? Aku dadaku sakit, gini perutku sakit. Abang jawab dulu. Tapi kalau misalnya udah nggak tahu lagi, abang bilang, oh itu udah lain itu, udah ganggu berarti penyakitnya. Oper ke puskesmas. Kalau nggak tahu prosedur puskesmas, kita ajarin prosedur pakai BPJS gimana. Karena kita kesehatan masyarakat, kita tahu BPJS itu administrasinya gimana, kita ajarin. Jangan sampai orang banyak yang keteteran di rumah sakit, di puskesmas gara-gara nggak tahu prosedur. Nggak tahu. Keren sih bang, keren. Istilahnya kayak nggak ada batasan kalau kita mau belajar gitu kan, walaupun itu bukan bidang, walaupun itu bukan jurusan kita, tapi kalau memang kita memang hobi akan hal itu, gastro, jangan gitu kan, nggak terbatas sama jurusan kita gitu kan. Iya. Abang kalau sekarang ya, kalau ada yang pingsan, tak sadarkan diri, jantungnya berhenti, abang udah tahu tuh gimana cara melakukan resusitasi jantung paru, walaupun bukan level yang advance ya, masih basic. Masih ingat abang gimana nafas buatan, gimana kalau ada yang patah tulang itu harus kita tolong, itu nggak diajarin di LKM. Abang mau bilang sama teman-teman yang mikir LKM itu mirip kedokteran, itu semua tidak ada diajarin di LKM. Kita ada diajarin tentang kedokteran tapi sangat sedikit, bukan membedah abang belajar sendiri sama anak kedokteran. Abang baca buku yang tebal-tebal, di FKM nggak ada diajarin. Bagaimana nolong orang yang nggak sadarkan diri, nggak ada diajarin di FKM. Tapi Anda kalau mau belajar, entah Anda ikut ke PMP atau ke BSNP atau ke LSM yang lain kesehatan, silakan. Ada yang gimana ya? Ada yang sama sekali bukan orang kesehatan, tapi bisa. Gitu. Untuk teman-teman yang nggak tahu, abang di internet kenalan sama orang, dia lulusan fakultas IPS ya, humaniora, diberikan ilmu IPS, tapi dia bisa jadi perawat gigi. Artinya dia mengasisteni dokter gigi gitu. Dan digaji loh. Ya kan? Itu sebenarnya karena mau belajar. Walaupun abang sesali sebenarnya administrasi ini bikin repot, harus punya ijazah, harus ujian itu. Ya penting sih,
Kayak, Jadi apa pembatas buat kita gitu ya, Bang. Iya. Jadi repot kan. Tapi silahkan aja sih kalau mau bikin peraturan itu. Kita pun berusaha untuk mengikuti. Cuma selama kita belum sampai ke level itu, mereka juga nggak bisa batasin kita. Abang rencana nih, abang kalau dapat duit sekitar abang udah hitung kalau ada 500 juta, abang mau masuk kedokteran swasta. Mau berdua masuk kuliah kan? Selama fakultasnya lebih bagus. Jadi abang dapat lisensi, ya kan? Gak ada yang mau ngelarang abang praktek lagi kan? Oke deh Bang, makasih ya Bang untuk sharing kita hari ini. Ya, Maaf sama-sama. mengganggu waktunya ya Bang. Semoga Nggak mengganggu kok. yang usaha-usaha kita ke depannya dilancarkan Allah. Amin. Amin. Ya, Bang.